Saya mulai dulu dari apa namanya, dari tes klasik. Nah, jadi ada dua pendekatan di dalam teori tes modern, teori di psikologi. Ada tes klasik, ada tes modern. Nah, tes yang kita pakai untuk pengembangan komputer saat ini itu lebih banyak menggunakan teori tes modern. Jadi sekilas gambaran aja gitu. Jadi penggunaan komputer itu ada dua dalam tes. Yang pertama itu adalah ini ya, apa namanya, assisted. Assisted. Yang kedua itu adalah adaptif. Nah, kalau assisted itu jadi sama-sama ada istilah CAT gitu, tapi A-nya itu bisa bermakna berbeda gitu. A-nya itu bisa assisted, A-nya itu bisa adaptif. Jadi kalau misalkan kemarin CPNS, BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, itu kan punya CAT, namanya CAT BKN. Nah, itu CAT-nya BKN itu masih bersifat assisted gitu. Karena hanya memindah buku soal dalam bentuk komputer. Kemudian, tapi kalau misalkan ada juga CAT gitu, CAT PLN gitu ya, atau CAT-nya TNI. Nah, itu CAT-nya itu berbeda dengan CAT-nya BKN. CAT-nya PLN sama CAT-nya TNI itu, TNI ini dapat dukungan dari Jerman gitu. Setelah memberi tank Jerman itu dapat program CAT ini. Itu adalah adaptif. Jadi ini sama sekali tidak sekedar mengubah buku, tidak sekedar mengubah buku ke dalam komputer, tapi memiliki algoritma tersendiri, gitu, memiliki filosofi tersendiri, sehingga apa namanya, berbeda dengan pelaksanaan yang konvensional assisted ini. Jadi tampilannya itu berbeda gitu. Bahkan itu si A gitu ya, si B, si C itu bisa jadi dia cuma mengerjakan 2 soal, bisa jadi ini ya B ini 10 soal, ini C ini 8 soal gitu katakanlah. Jadi penentuan jumlah soal ini ada hitungannya, ada algoritmanya. Misalkan ini betul, jangan 2 ya, kebanyak terlalu sedikit, katakan 12. Betul 10. Ini misalkan betul 3. Ini betul 7. Secara filosofi dasar itu yang skor tinggi itu ini ya, apa namanya, A atau KB, karena persentasenya itu paling besar jumlah jawaban benar ya. Tapi dalam CAT itu tidak berlaku, bisa saja di dalam CAT itu justru B yang skornya lebih tinggi. Karena yaitu filosofinya itu sudah tidak filosofi tes klasik lagi, tapi sudah filosofi tes modern. Jadi seperti itu. Jadi sekarang mulai banyak pengembangan. TNI ini juga, misalkan TNI AU itu sudah mengembangkan CAT apa ya, CAT merah putih misalkan namanya. Jadi dan ada banyak juga yang mulai mengembangkan CAT dalam artian adaptif. Nah, CAT yang asistif itu biasanya itu didasari oleh teori tes klasik. Nah, sementara di ini, di apa namanya, yang adaptif ini menggunakan filosofi tes modern. Jadi seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan nanti apa namanya, filosofinya terlebih dahulu sampai nanti teman-teman, oh adaptif itu seperti itu ya. Apa namanya, kenapa ini bisa terjadi. Jadi filosofinya itu
benar-benar berbeda. Nah, teman-teman kalau mau bertanya, silakan ngomong aja karena saya nggak bisa baca ini, nggak bisa lihat raise hand. Yang terlihat di screen saya ini hanya tulisan-tulisan ini, jadi langsung aja ngomong nanti ketika mau bertanya. Nah, saya lanjutkan. Teori tes klasik. Teori tes klasik. Teori tes klasik itu namanya itu CTT, Classical Test Theory. Dia memiliki beberapa asumsi gitu mengenai skor. Gitu. Jadi skor yang tampak itu di dalamnya itu terkandung skor murni true dan error gitu. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ini adalah inteligensi IQ, itu IQ yang muncul misalkan katakanlah 100, itu di dalamnya terkandung informasi mengenai true IQ misalkan 99 dan error. Error berarti 1 ya kalau dari sini ya. Atau bisa juga ini 101, aslinya 101, tapi kemudian ada minus error sebesar minus 1. Jadi bisa jadi itu lebih tinggi ataukah lebih rendah daripada skor yang muncul. Nah, supaya tujuan kita itu adalah agar error ini seminim mungkin, kemudian true ini setinggi mungkin, seperti itu, agar skor yang keluar katakanlah IQ 100 itu benar-benar merepresentasikan kondisi sebenarnya. Nah, salah satu indeks yang bisa menunjukkan keterkaitan antara X dan T itu yaitu indeks berupa validitas dan reliabilitas. Nah, ini salah satu dua hal yang merupakan properti psikometrisnya teori tes klasik gitu. Jadi kalau validitas itu terkait dengan ketepatan, kalau reliabilitas terkait dengan konsistensi. Nah, kalau ketepatan itu nanti terkait dengan error yang bersifat sistematik. Tapi kalau reliabilitas itu berkait dengan error yang bersifat acak. Nah, misalkan ini sebuah sasaran tembak gitu ya. Kalau ini adalah sasaran yang yang ditembak gitu. Kalau orang nembaknya ke sini, artinya apa ini dia? Terkait dengan validitas dan reliabilitas. Konsisten. Dia konsistensinya tinggi. Konsistensinya tinggi, tapi ketepatannya rendah. Rendah. Yang kita inginkan adalah seperti ini. Jadi konsistensinya tinggi, ketepatannya juga tinggi. Jadi reliabilitas itu belum cukup, konsistensi itu belum cukup. Kita memerlukan ketepatan. Jadi seperti ini. Konsisten namun nggak tepat. Nah, ini kan sistematis ya. Jadi sistematis di situ melulu. Jadi kita tinggal mengurangi agar pas itu. Misalkan kita bertanya ke seseorang gitu, berapa uang di dompetmu? Dia bilang 100
misalkan. Ternyata dicek jumlahnya apa namanya dilebihkan 1.000. Ditanya lagi berapa uangmu, 11.000. Dicek lagi kelebihan 1.000. Itu kan berarti sistematis dia, konsisten dia. Namun nggak tepat. Nah, itu lebih mudah diatasi daripada yang nggak konsisten. Kadang bilang dilebihkan 5.000, acak ya, kadang dikurangi 5.000, kadang dilebihkan 2.000 seperti itu. Jadi permasalahannya itu sendiri-sendiri. Nah, saya cuma menotifikasi ini aja. Inilah yang menjadi fokus dari teori dasar pengukuran. Nah, salah satu cara itu adalah untuk agar T sama E ini erat hubungannya, gitu, nggak jauh beda. Menurut teori tes klasik itu pengukurannya itu diperbanyak gitu ya, agar kemudian itu dicapai rata-rata yang rata-rata itu akhirnya menunjukkan nilai sebenarnya. Jadi akan tercipta kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, sini itu, sini, akhirnya ketemu rata-rata di sini. Oh, jadi sebenarnya true-nya itu di sini. Jadi makanya dalam tes klasik itu semakin banyak butir, itu semakin mendukung reliabilitas. Karena apa? Karena yaitu pengukuran pertama bisa jadi dia sakit. Pengukuran kedua ruangannya itu terlalu nyaman sehingga dia sangat perform gitu, atau dan sebagainya. Sehingga itu semua dapat dinetralisir ketika pengukuran dalam banyak situasi, banyak indikasi gitu. Nah, itu. Nah, di dalam sekarang masuk ke properti psikometris. Karena untuk merancang suatu tes itu properti psikometris itu perlu diidentifikasi gitu. Ini properti psikometris di level tes ya, tapi ada properti psikometris di level butir. Yang pertama itu adalah kalau untuk tes itu adalah tingkat kesulitan atau tingkat kesukaran. Tingkat kesulitan atau tingkat kesukaran biasanya diwujudkan dalam persen. Sehingga misalkan ada 90% itu mudah atau sulit soalnya? Sulit, Pak. Sulit. Maksudnya itu rumusnya itu seperti ini. Probability untuk korek itu menjawab benar dibagi dengan jumlah yang menjawab, atau N katakanlah. Berarti gimana? 90% ini sulit atau mudah? Mudah, Pak. Mudah. Memang agak membingungkan. Harusnya namanya tingkat kesulitan semakin tinggi ya semakin sulit gitu. Nah, ini problematika di psikometri ini. Beberapa orang itu menolak, ada yang mengatakan tingkat kemudahan, tapi ya udah terlanjur di buku-buku dasar udah terlanjur. Ini memang agak terbalik, tingkat kesulitan namun semakin tinggi semakin mudah. Yaitu gara-garanya rumus ini. Nah, ini yang perlu kita identifikasi. Nanti kita membuat bank soal itu, salah satu yang kita kita pertimbangkan itu adalah ini, tingkat kesulitan. Kita dalam bank soal nanti untuk tes adaptif itu tidak boleh soalnya itu sulit semua atau mudah semua. Itu nanti kita akan tunjukkan kelemahannya seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah lupa ini untuk tes ya. Tapi kalau untuk skala
Tidak ada istilah tingkat kesulitan itu. Saya nggak tahu ya dalam bahasa Indonesianya apa. Tapi kalau apa namanya dalam bahasa Inggris itu endorsability, penyetujuan gitu. Misalkan 2 item gitu ya. Item 1, item 2. Saya akan misalkan ini respondennya itu presiden gitu ya. Saya akan menggunakan bom nuklir gitu ya. Ketika saya apa namanya mengikuti peperangan gitu ya. Ketika terjadi perang. Kemudian yang kedua, saya akan memakai nuklir hanya ketika terjadi perang tertentu saja atau at any circumstance, for example gitu ya. Perang tertentu, situasional gitu, atau tertentu. Nah, ini yang tinggi yang mana endorsability-nya? Endorsability itu penyetujuan ya bahasa Indonesianya atau apa ya? Di nomor 2, Pak. Ya, yang nomor 1 atau nomor 2 yang paling sulit? Sulit. Nomor 2. Nomor. Hah? Sulit, Pak. 1, Pak, kalau sulit. 1. Ya 1 lah. Ini di semua situasi itu. Misalkan itu apa namanya perang dengan negara yang kecil itu masa menggunakan nuklir. Kalau semua perang menggunakan nuklir ya berarti apa namanya dia memang murah dengan nuklir. Ini lebih sulit. Item 1 endorsability-nya lebih sulit daripada item 2 seperti itu. Nah, itu istilah kalau di apa namanya di skala atau yang ukur kepribadian biasanya itu endorsability. Atau misalkan depresi gitu ya. Yang pertama itu adalah misalkan bunuh diri. Saya memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri. Yang ini saya tidak enak makan. Level depresinya itu lebih intens yang mana? Yang 1 ataukah yang 2? 1, Pak. Lebih intens yang 1 ya. Karena ini sudah jadi endorsability-nya ini tingkat kesulitannya lebih tinggi yang ini. Hanya disetujui oleh orang-orang yang depresinya tinggi atau butir juga. Misalkan tingkat kesulitannya itu 10%. Hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang smart katakanlah. Oke, ini tingkat kesulitan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya daya diskriminasi. Atau apa namanya indeks daya beda. Beberapa literatur di Indonesia itu menulis daya diskriminasi atau daya beda, butir gitu. Daya diskriminasi itu konsepnya itu seperti ini ya. Jadi misalkan suatu butir, misalkan butir ya tidak ya, dijawab ya dan dijawab tidak. Misalkan butir itu adalah saya tentang kecakapan gitu. Saya orang yang cakep. Jika orang tidak cakep jawab ini dan orang tidak cakep juga jawab ini, ada bedanya nggak? Bisa membedakan? Nggak ada. Nggak ada. Harusnya butir yang bagus, yang berdiskriminasi tinggi itu yang jawab iya ya orang yang cakep, cakepnya tinggi. Saya orang yang optimis. Saya lihat semua orang itu cakep sehingga ada yang cakepnya tinggi, ada yang cakepnya rendah, ada yang tidak cakep, semua cakep seperti itu. Nah ini butir yang daya diskriminasinya apa namanya tinggi. Nah seperti itu. Contoh yang lain misalkan saya orang yang baik hati. Misalkan ini. Tapi dipakai untuk mengukur misalkan baik hati itu orang yang
teliti, misalkan yang diukur adalah ketelitian. Yang jawab ya, jawab tidak. Sekarang saya matchkan. Orang yang ketelitiannya tinggi dan orang yang ketelitiannya rendah, kira-kira milih yang mana? Si A, si B. Teliti pilih tidak, Pak. Tidak teliti pilih iya. Gitu, oke. Teliti pilih, gimana? Telitinya tinggi, pilih yang mana? Tidak baik hati. Kalau Teliti, yang gimana? yang telitinya tinggi, tidak baik hati. Telitinya tinggi, tidak baik hati, ini milih ini, terus yang ini Pilih yang ya, milih yang ya. tidak. Yang benar ya apa tidak? Sama-sama tidak. Bingung saya. Nyoretnya berarti saya ando ini. Iya, Pak, benar gitu. Ini, ya Iya. mungkin teman-teman yang lain. Kalau menurut saya sih panahnya seperti ini. Ini juga. Jadi orang ketelitian tinggi itu bisa baik hati, bisa juga tidak baik hati. Orang yang ketelitiannya rendah, ada yang baik hati, juga ada yang tidak baik hati. Jadi ketelitian jika diukur dengan butir konten ini, daya diskriminasinya itu enggak ada, rendah. Jadi apa yang menyebabkan daya diskriminasi rendah itu? Salah satunya apa? Terlalu universal. Ya, bisa membedakan Pak mana yang Koneksinya jauh banget. Itu definisi daya diskriminasinya rendah. Apa penyebabnya? Karena daya kurang berdiskriminasi. Ya iya, penyebabnya itu. Apa yang menyebabkan orang lapar? Nggak ada makanan di perutnya, Pak. Ya itu definisinya, bukan penyebabnya. Karena butirnya tidak menggambarkan. Iya, kontennya ya, konten butirnya out of topic mungkin ya. Out of topic. Yang ditanya tentang ketelitian kok saya baik hati, beda. Harusnya apa kira-kira misalkan ketelitian? Saya menyukai hal-hal yang mendetail, misalkan. Saya selalu melakukan cek dan recheck, misalkan. Saya kok nulis recheck gini, nggak apalah. Terus kemudian apa lagi kira-kira? Mengukur ketelitian. Selain mendetail, melakukan cek recheck, itu. Orang yang sabar, Pak. Apa hubungannya sabar dengan ketelitian? Ya, kan pelan-pelan, Pak. Oh ya, saya tidak tidak sembrono ya. Melepas atau sabar mengikuti setiap proses yang saya ikuti step by step sehingga teliti. Oke. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang apa namanya seringkali dipakai dalam ini properti psikometri di butir ini. Jadi dalam pengembangan skala mungkin kalian sudah yang sudah ikut Prapaskah semester 1 itu sudah ada penyusunan skala. Itu kan kita menyeleksi skala-skala item-item yang jelek gitu ya. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah ini yang daya diskriminasinya rendah. Kalau tingkat kesulitan jarang sekali ya dipakai untuk seleksi. Tapi kalau untuk tes biasanya itu tingkat kesulitan optimal itu yang direkomendasi, yang dipakai antara 30% sampai 70%. Kalau di atas itu terlalu mudah, di bawah ini terlalu sulit gitu. Tapi nanti kalau tes modern, apapun tingkat kesulitannya itu penting dipakai. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman tentang tingkat kesulitan dan daya beda. Secara konseptual dulu.
Jadi daya beda itu intinya itu bisa membedakan tergantung dari yang diukur. Kalau yang diukur ya kecemasan gitu, ya yang memilih orang yang cemas dan yang tidak itu harus terbedakan. Gitu. Cukup? Bisa dipahami? Oke, sekarang lanjut ke kalau tingkat kesulitan tadi kan udah jelas ya, yang jawab benar dibagi dengan jumlah yang menjawab. Tapi daya diskriminasi itu ada ininya, apa namanya? Ada statistiknya itu. Salah satunya itu adalah ini korelasi. Tahu ya teman-teman ya, korelasi butir dengan total. Nah, seringkali itu yang dipakai untuk mengeliminasi butir itu ada yang bilang di atas 0, di bawah 0,3 itu hapus, dihilangkan, tidak dilibatkan. Ada yang bilang di bawah 0,5 dan sebagainya. Ada juga di bawah 0,2 itu dihapus, get rid gitu misalkan. Nah, sekarang saya ingin melihat korelasi butir total. Itu maksudnya itu adalah korelasi antara skor butir dengan skor total. Jadi misalkan ini ada subjek gitu ya, si A, si B, si C, si D. Ini itemnya, item 1, item 2, item 3, item 4. Ini totalnya. Misalkan seperti ini, saya ambil contoh ya tidak aja ya. Atau ya netral tidak, jadi ya netral tidak, biar agak ada variasinya. Misalkan ini 3, 2 misalkan. Terus ini 1, 1, 1, 1. Kemudian ini 1, 3, 1, 1. Terus kemudian ini 2, 1, 3, ulangi lagi berarti. Bentar. Tiga, 1, 1, 1. Oke, jumlahnya berapa ini? Ini jumlahnya berapa? 6 tambah 5, 11, 4, 6, 6. Satu lagi deh. 3, 1, 3, 3. Seperti ini. 10. 10. Sorry, yang ini aku ganti. 3, 2, 2. Ini berarti berapa? 4 tambah 4, 8. Katakanlah ini saya ambil low ya, rendah skornya. Ini low. Ini katakanlah high, tinggi. Ini high. Ini high. Oke, teman-teman, manakah berdasarkan korelasi item total antara item 1, item 2, item 3, item 4 yang daya diskriminasinya rendah itu item mana? Yang mana? Yang daya diskriminasinya rendah. Jadi korelasi antara item dengan total. Mana yang korelasinya rendah? Kita coba mulai dari item pertama. Kan ini ya, 1, 2, 3. Item pertama 3, 11, 3, 11.
Katakanlah ini 2, 4, 6, 8, 11 itu sini misalkan. 3, 11 ini. 1, 4, 1, 4 sini. 1, 6, 1, 6 sini. 3, 1, 3, 1 sini. Sorry. Kok gini sih? Kok kebalik saya? Saya ulangi lagi ya. 3 dan 11. 3 dan 11 ini. 1 dan 4. 1 dan 4. 1 dan 6. 1 dan 6. 3 dan 8. 3 dan 8. 3 dan 10. 3 dan 10. Terus bandingkan dengan item 2. Ini item 1. Ini item 2. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, misalkan 12. 3 dan 11. 1 dan 4. 1 dan 4 di sini. 1 dan 8. 1 dan 8. 1 dan 10. 1 dan 10. Manakah korelasi yang tinggi? A2 atau A1? Kalau kita lihat garisnya miringnya seperti ini ya. Kalau kita lihat ini miringnya seperti ini. Manakah yang lebih rendah korelasinya? Belum punya gambaran. Ayo orang-orang yang psikometri, Jessica, Rianti. Yang bawah kali ya, Pak? Kenapa yang bawah? Jawabannya sama semua. Sama semua yang mana? Sorry Pak, ke bawah ya, salah lihat. Tadi konsep daya diskriminasi. Orang yang tinggi harusnya jawab tinggi, yang rendah ya harusnya jawab rendah. Coba ini. Ini siapa ini ya? 1 dan 12 itu 1 dan 11 ya. Si nomor E ini di sini. Kemudian agak mengganggu lagi ini. 1 dan 8. Ini si D. Misalkan katakanlah itu yang diukur adalah diukur misalkan konstruknya adalah kebaikan hati. Item 1 itu saya suka membantu. Coba. Nah, itu orang yang suka membantu ya, buktinya tinggi ya, high. Di item itu dia jawab 3. Orang B ini rendah kan ya, dia itu pelit membantu, buktinya ini low. Low, jawabnya 1. C, itu low, jawabnya 1. D, dia orang yang baik hati nggak D ini? Iya, baik hati Pak. Baik hati, jawab 3, berarti pas, benar dia. Sekarang item 2. Saya orang cakep. Nah, ini orangnya baik hati enggak? Dilihat dari Cakep skor. ya, Pak? Hah? Baik, Pak. Baik. Si A itu baik hati dan cakep. Cakep. Buktinya jawab 3. Si B? Tidak baik, tidak cakep. Tidak baik, sudah enggak cakep. Terus ini? Cakep. Cakep. Tapi Cakep, Pak. Tidak baik. pelit. Udah kelihatan dari sini. Ada orang cakep pelit, ada orang enggak cakep juga bisa pelitnya. Udah kelihatan daya bedanya enggak bisa membedakan. Apalagi ini ya. Ini orang enggak cakep tapi baik hati. Jadi enggak ada kaitannya kecakapan dengan baik hati, makanya itu ada orang cakep baik hati, ada orang enggak cakep juga bisa baik hati.
cakep juga bisa nggak baik hati, nggak ada hubungannya kecakapan dengan baik hati. Makanya polanya jika dipolakan seperti ini, nggak ada hubungannya, hampir apa namanya, hampir stabil ya, konstan. Tapi kalau ini ibaratnya makan, semakin makan, semakin makan, semakin makan, semakin kenyang. Tapi kalau ini makan nggak seberapa kenyang, nggak seberapa membedakan. Ini kalau yang dimakan itu angin. Makan satu, makan dua, nggak naik ini kekenyangannya. Tapi kalau ini yang dimakan itu roti, naik, tambah kenyangnya. Ini item yang bagus A1 ini. Tapi A2 ini jelek. Nah, inilah yang dikeluarkan oleh software. Software akan mengeluarkan 0,3 berapa gitu, tinggal kita menyeleksinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, nggak ada protes mengenai konsep ini? Ayo dikritisi. Ini kan konsep ini kan lemah, makanya digantikan oleh konsep teoritas modern. Apa kelemahannya kira-kira? Salah satu kelemahannya itu cakepnya orang itu tergantung dari skor ini. Jika skor ini aja nggak bagus gitu, ya berarti yang dijadikan kriteria bisa jadi nggak bagus. Kritik yang lain itu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan high low ini jika jumlah butirnya dikit. Tapi jika butirnya banyak, high low ini lebih stabil. Gitu. Makanya teoritas klasik itu menekankan kepada apa namanya banyaknya butir. Jadi kan nulis high, nulis low hanya berdasarkan dari keempat ini aja. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Gitu. Sehingga koefisien daya beda itu lemah gitu pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini saya mungkin teman-teman sudah punya juga ya program Jamovi ya. Ini program gratisan untuk melakukan banyak analisis. Gitu. Misalkan saya punya ini daya apa namanya skala efikasi dalam mengajar. Kalau di sini enak untuk mengeluarkan daya beda butir. Mana ini? Ini ya. Ini reliability analysis. Kita masukkan itemnya. Ini item rest correlation. Mana item rest ini? Nah, inilah apa namanya daya beda. Namanya macam-macam. Ada item total correlation, ada item rest correlation. Gimana menurut teman-teman? Bagus nggak ini? Daya bedanya. Nur, gimana Nur? Bagus nggak ini? Ade? Bagus, Pak. Kenapa kok bagus? Jangan-jangan nebak. Karena di atas 0,3. Iya, jadi melebihi kriteria ya. Seperti itu. Oke, ini ada 11 orang, ini ada saya punya kayaknya ada yang butir yang bisa di misalkan body image ini. Satu persatu saya ini ayo tak undang satu persatu ya. Kamu review item per item. Saya panggil satu-satu berdasarkan urutan di sini. Dia, ayo nomor B101 itu 01 bagus enggak? Bagus, Pak.
Lanjut AD nomor 2. Kurang bagus Pak, 0,05 ya item Oke, korelasi. nomor 3 Jessica. Bagus, Pak. Nomor 4 Margareta. Kurang bagus. Nomor 5 Mahdi. Mahdi. Abdi kok. Abdi. Ya. Bagus, Nomor Pak. 5. Nomor 6 Nur. Nur Rahmat. Nomor 6. Bagus, Pak. Nomor 7 Nafisa. Kurang bagus, Pak. Oke, sudah cukup. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini salah satu parameter yang nantinya akan masuk ke item bank, kemudian perlu diadministrasikan. Jadi seperti itu sih. Jadi prosesnya itu adalah, jadi biasanya itu kita melakukan field test gitu. Field test kita akan mendapatkan data, terus data itu kemudian dianalisis. Hasilnya adalah properti psikometris. Tapi psikometris yaitu ada daya beda, ada tingkat kesulitan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam item bank. Nah, setelah item bank baru diselenggarakan, diadministrasikan istilahnya. Nanti administrasikan itu lanjut lagi gitu. Ada semacam seri gitu ya. Sehingga ketika mengadministrasikan tuh ada seri A, seri-seri paralel gitu. Seri B, seri C gitu. Nah, diharapkan antara seri A itu setara daya bedanya dan tingkat kesulitannya, agar skor yang dihasilkan itu bisa dibandingkan gitu. Jadi A 10 misalkan B dapat 12, ya bisa kita simpulkan B lebih tinggi daripada A. Namun ketika tidak terjadi tingkat kesulitannya, misalkan A berbeda dengan B, misalkan itu, atau misalkan A lebih sulit daripada B lebih sulit daripada C, apakah bisa mengatakan ini? Nggak bisa. Untuk melakukan komparasi tes itu harus disejajarkan terlebih dahulu. Dibuat seri tes paralel. Jadi namanya itu adalah tes paralel. Seperti PAPS itu punya banyak seri tes paralel, meskipun misalkan item banknya itu katakanlah itu, ini contoh saja, misalkan 500. Nah, PAPS itu isinya itu 120 soal. Nah, ini kita buat rakitan gitu. Kalau 500 kira-kira bisa jadi berapa seri, teman-teman? Kalau satu seri isinya 120. 4 seri, Pak. Isinya berarti berapa? 120, terus 120, terus 120. Cuma 4? Cuma 4? Iya, Pak. Nggak bisa jadi 10? Bisa diacak lagi enggak ya? Betul, bisa diacak lagi. Bisa Kalau juga, diacak-acak. bisa juga. Istilahnya kalau orang-orang dalam pengembangan tes 500 itu adalah item babon gitu ya. Ada atau item induk ya, misalnya. Ada juga yang milih orang-orang SBMPTN itu mengatakannya item murni. Karena dari sinilah dibuat acakan-acakan baru. Nah,
kadang-kadang itu dua tes, misalkan A dan B itu sama-sama 120, tapi ada 30%-nya itu sama gitu. Di sini sama 30%. Jadi tidak benar-benar beda banget gitu ya. Kadang-kadang itu kita perlu sebuah tes itu sebuah butir tampil 2 kali. Di sini ada dan di sini ada. Namun di C enggak ada. Nah, inilah yang namanya dengan item apa? Ada yang tahu? Item jangkar atau item anchor. Coba di ini ya. Jadi kalau teman-teman di dalam pengelolaan tes namanya item anchor tes misalkan. Nah, contohnya ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Ayo. Latifa, Haryanti. Jadi dalam item itu diuji cobakan 2 kali gitu Pak, di 2 grup Muncul, itu. Muncul 2 kali. Oh ya. Ya. Jadi tes kita ada 3 form, ya, masing-masing isinya katakanlah 100 gitu ya. Di apa namanya di ini uji cobanya, betul tadi uji cobakan. Nah di sini ada yang biru-biru ini muncul di dalam beberapa pengujian uji coba. Jadi ketika diuji cobakan di A, biru ini ikut, tapi ketika di B dan C ini enggak ikut. Nah dia muncul lagi di D, gitu. Sehingga A, B, C, kelompok A, B, C, D ini meskipun mengerjakan tes yang berbeda, ya kan berbeda kan ya, namun bisa dibandingkan karena ada semacam link gitu ya. Ini A dan B bisa dibandingkan karena memiliki kesamaan jangan A dan B dulu. A dan D bisa dibandingkan karena ada biru-birunya sama. Kemudian C dan D ada item yang dikerjakan ini sama. Kemudian bagaimana dengan B dan C itu? Enggak ada kaitannya. B itu berkaitan dengan D. Namun kok bisa B dan C, yaitu lewatnya dari jalur D bisa dibandingkan dengan C, ya akhirnya C juga bisa dibandingkan dengan B karena lewatnya dari sini. Ini ke sini, ini ke sini, baru ini ke sini. Kira-kira konsep ini bisa nggak dibandingkan? Jadi 4 kelompok meskipun mengerjakan butir dengan komposisi yang berbeda, tetap bisa dibandingkan. Karena ada apa? Karena ada anchor item. Nah, ATBK itu biasanya itu salah satunya itu adalah untuk meningkatkan keamanan tes. Jadi misalkan hari ini muncul, besok diselenggarakan lagi ya, tidak kita munculkan semua, tapi kita munculkan beberapa. Namanya item anchor. Jadi bisa jadi yang tinggi di sebelumnya belum tentu tinggi di setelahnya di hari kedua karena ada item yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Punya gambaran enggak? Halo? Kok dari tadi nggak ada pertanyaan? Saya mengharapkan pertanyaan gitu, teman-teman nggak ada yang bertanya ya. Ayo, tanyalah dikit-dikit gitu. Gimana Nafisa?
ke yang gambar tadi, Pak. Yang mana ini? Bukan gambar yang biru. Oh, Apa yang yang grup sama task form. ini. Mm-mm. Nah, itu kan untuk grup A itu kan Mm-mm. ada dua kotak, dua kubus. Mm-mm. B juga 2, C juga 2. Mm-mm. Nah, D itu kan ada 3 Mm-mm. grup dengan warna biru. Nah, itu gimana, Pak? Maksudnya Beda. pertanyaannya gimana? Apa nggak apa-apa untuk grup A, B, C, D itu untuk A-nya kan ada 2 kotak, B 2 kotak, C 2 kotak, D-nya kan ada 3 yang biru. Aduh, gimana ya nanya? Oh iya ya betul. Ini Nah, katakanlah itu misalkan anggap aja ini 50 ya. Berarti dia ya mengerjakan 100 soal. 100, Ya, ya. ini 100 soal, ini 100 soal. Berarti dia mengerjakan 150 soal dong. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi 150 soal. Oh, gitu. Atau bisa agar sama-sama 100 kira-kira gimana ya supaya A, B, C, D ini ngeling. Jadi A bisa dikaitkan dengan D lewat jalur ini. Sekarang B dan C bisa lewat jalur B dan C, nggak ada kaitannya ya, B dengan D. B dengan D lewat jalur ini. Sekarang C. Agak sulit ya ini ya. Jadi ini desainnya ini agak ini, sehingga mengharuskan si D ini 150. Jadi supaya nggak misalkan ada kelompok A, B, C, D, misalkan ya desainnya seperti ini. Ini misalkan ini anchor-nya. A dan B masih ada kaitannya. Ini B kotaknya di sini. Total 100. Total 100. Kemudian bisa juga apa namanya? Ini kita munculkan lagi tapi dia 50 yang lain. Total 100. D juga muncul di sini. Ini total 100. Jadi beda itemnya. Seperti itu. Ini contoh ya, tinggal kita mendesainnya lah gitu. Kita bisa juga anchor-nya di sini, di sini, di sini, di sini sehingga ABC ini bisa dikomparkan. Berarti ini anchor di sini. Ini jadi anchor. Kemudian ini dipakai lagi di sini. Ini gimana ya? Ini A katakanlah, ini B. Kemudian B turun, kemudian ganti C. C dipakai lagi, ini kedapatan D. Jadi ini kelompok 1 untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi B ini dikerjakan 2 kali oleh kelompok ini sama kelompok ini. C ini dikerjakan 2 kali oleh kelompok seperti itu. Jadi tergantung desainnya. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali Nafisa. Kelemahannya Baik, tes terima ini adalah Pak Wahyu. ya, gimana Jess? Ya, saya izin tanya Pak terkait anchor item. Untuk menentukan anchor item itu ada kualifikasi tertentu nggak ya Pak untuk memilih suatu item itu untuk menjadi anchor atau bisa dipilih secara bebas gitu Pak? Terima kasih. Ada banyak pertimbangan sih ya milih anchor. Jadi yang pertama itu kontennya harus harus terpenuhi ya. Kita asumsikan kontennya itu sudah terselesaikan katakan. Nah, anchor itu biasanya itu ya misal kalau tes gitu di level kemampuan itu ada perwakilannya gitu. Item yang mudah ada diwakili, item yang sedang juga diwakili, item yang sulit itu diwakili. Ini pertimbangan yang pertama. Jadi masing-masing katakanlah ini 5 butir atau ini 5 butir, ini 5 butir gitu. Atau pertimbangan yang kedua itu pemilihan anchor itu berdasarkan kebutuhan.
Jadi yang ini misalkan saya ingin tingkat kesulitan rata-ratanya itu misalkan 40% gitu ya. Nah, punya saya ini adalah misalkan set rakitan saja, misalkan ini katakanlah 45%. Berarti anchor saya itu supaya jadi rata-ratanya 40, ya saya pilih anchor yang tingkat kesulitannya dirata-ratakan 55%, sehingga ini tambah ini. Kemudian ini kan jadi anchor ya, 55% ini tingkat kesulitannya. Kemudian harus ditambah lagi dengan kesulitan yang lain juga 45, seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau ini. Dan terutama anchor itu harus itemnya yang paling representatif secara konten gitu ya. Jadi tidak sekedar psikometri, tapi item yang bagus gitu ya. Biasanya sih item yang daya diskriminasinya itu tinggi gitu. Jadi sama-sama tingkat kesulitannya itu 5%, 0,5%, tapi yang satu itu daya diskriminasinya itu 0,8, satu 0,2 gitu. Saya pilih ini jadi anchor. Nah, seperti itu. Banyaklah ininya, tapi 3 ini sepertinya ya pertimbangannya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nah, itu tes 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 klasik, di mana kalian tahu tadi itu tingkat kesulitan itu dalam bentuk persentase. Mana tadi? Jadi terlihat di sini, teman-teman. Nah, ini ada ini. Saya lanjutkan lagi ya di sini. Jadi parameter butir dalam CTT itu group base gitu ya, atau sample base, sample bound, karena terpengaruh oleh sampel. Kita lihat rumus ini, probabilitas menjawab tingkat kesulitan itu simbolnya P. Yang jawab benar kan dibagi menjadi jumlah orang yang menjawab. Ini kan. Nah, siapa orang yang menjawab ini? Kalau yang menjawab itu adalah anak-anak, katakanlah anak-anak pintar, itu pintarnya tinggi, ini yang pintarnya rendah, tes itu gimana jadinya, tingkat kesulitannya? Jadi seakan-akan itu butirnya, misalkan ini butir 1, gitu ya. Butir 1 seakan-akan, wah 5 yang jawab 80% gitu. Jadinya itemnya menjadi mudah. Coba kalau misalkan yang menjawab itu adalah orang yang kepintarannya itu rendah, bisa jadi 30%. Sehingga itemnya menjadi item yang sulit. Gitu. Jadi mudah sulitnya tergantung dari sampel. Makanya dalam teori tes klasik itu menginginkan sampel itu harus representatif, harus macam-macam persyaratannya itu. Agar decision yang didapatkan mengenai parameter butir ini atau properti psikometris ini itu konstan atau invarian, tidak terpengaruh oleh sampelnya. Seperti itu. Ini kelemahan dari CTT. Nah, ini diatasi oleh tes klasik. Nanti akan muncul parameter butir dengan menggunakan tes modern atau IRT yang tidak tergantung dari karakteristik sampel. Makanya bank soal itu diisi oleh item parameternya dari IRT, bukan parameternya CTT. CTT karena tiap
bisa berganti-ganti itu tingkat kesulitannya tergantung dari karakter karakteristik sampelnya. Coba saya searching item bank gitu ya. Mana ini nggak ada ya yang tabelnya item bank yang ada ini ya, parameter butirnya. Ini item tapi cuma isinya untuk jumlahnya. Ini mungkin. Question bank. Ini item banknya nggak ada ya ini ya, tingkat kesulitannya ya. Teman-teman punya ini searching sudah menemukan gitu. Nggak ada. Item bank misalkan testing. Ini contohnya. Nah, ini parameter IRT seperti ini. Tingkat kesulitan, diabetes dan sebagainya. Oke, nanti kita bahas di item bank aja. Tapi intinya itu item bank itu yang paling banyak dipakai itu adalah di parameter yang dihasilkan dari IRT. Gampang gitu cara menganalisisnya. Saya coba tadi melalui Jamovi, misalkan data efikasi. Nah di sini di Jamovi itu ada RAS model ini, misalkan Snow RAS itu politomi ya, jadi dibedakan. Dikotomi itu data 01, kalau politomi itu itu lebih dari 1. Kemudian kita pilih ini politomus, kita masukkan. Masih menganalisis. Agak lama ini analisisnya. Nah, ini keluar. Ini tingkat kesulitan dalam dalam skala RAS. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ada pertanyaan teman-teman mengenai itu tadi? Jadi mudah sekali teman-teman cara mengestimasi dengan parameter dengan menggunakan tes modern itu sekarang itu gampang banget. Nah, ini sudah keluar ini. Inilah yang nanti akan menjadi yang dimasukkan ke dalam
item bank. Jadi ini menggunakan analisis teori modern yang namanya RAS. Jadi ini saya masukkan item bank RAS misalkan contohnya itu. Mana contohnya ya yang ada tabel-tabelnya. Nah, ini semuanya itu tingkat kesulitan. Nanti kita belajar kok bisa ya tingkat kesulitannya negatif. Nah, itu nanti akan ada menginterpretasikannya. Nah, teman-teman nggak harus ini ya, nggak harus nggak harus bisa membuat programnya, karena saya juga nggak bisa ya. Jadi itu yang membuat itu adalah orang-orang yang kompeten dalam hal IT. Jadi peran kita itu biasanya kita yang mendesain suatu tes, kemudian yang memanfaatkan data atau resource yang ada, kemudian bagaimana itu ditampilkan. Nah, ATBK itu kalau di ranah saya yang di sebelum semester ini UTS ini adalah teman-teman memahami konsep mengenai penggunaan komputer untuk mempersiapkan sebelum di delivery gitu. Nah, yang nanti bagian delivery nanti itu akan dilakukan oleh Bu Suning pada pertemuan selanjutnya. Nanti akan mengenal beberapa platform dalam penyelenggaraan tes. Baik, ada pertanyaan? Nah, untuk buku ini saya saya share, nanti akan saya bagikan ke teman-teman. Teman-teman membuat grup WhatsApp ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi, kirim-kirim resource bersama-sama. Nah, masa nggak ada pertanyaan? Konsep banyak kayak gini, saya nulis coret-coret gini, nggak ada yang bertanya. Nah, ini kita matikan.